Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang trafo UPS, yang mana ini akan kita buat menjadi charger acu atau aki. Kemudian bisa kita buat sebagai power supply variabel. Tapi sebelumnya kita harus bisa ataupun tahu mengetahui dulu titik-titik di mana kabel input 220 voltnya dan yang mana output AC-nya nanti. Oke, simak saja videonya. Semoga kalian bisa terbantu dengan video ini. Oke, sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita siapkan dulu sebuah multimeter yang kita ukur di skala 200 ohm. Terus sebuah pulpen dan selembar kertas. Ini bertujuan untuk kita menulis warna-warna kabel sesuai dengan urutannya. Kemudian untuk mengetahui kabel mana yang terhubung dan kabel mana yang tidak terhubung di 5 kabel ini. Kemudian untuk mencari nilai hambatan yang paling terbesar. Nah, di nilai yang paling terbesar itulah nanti kita akan memasukkan input 220 voltnya. Oke, sekarang kita tulis dulu warna biru, kemudian warna kuning, kemudian warna merah, coklat, dan hitam. Oke, saya zoom dulu. Yang pertama yang akan kita ukur adalah nilai hambatan dari kabel warna biru dan kuning. Oke, biru kuning. (2,5). Berarti biru dan kuning saling terhubung. Kita buat lambang transformator dan kita tulis 2,5. Kemudian kita ukur biru ke merah. Kabel warna biru dan kabel warna merah. Ternyata tidak terhubung. Kemudian biru ke coklat. Tidak terhubung. Kemudian biru ke hitam. Paling terakhir nih. Juga tidak terhubung. Skala multimeter tidak bergerak angkanya. Oke, berarti ini bisa disimpulkan biru dan kuning ini saling terhubung dan terpisah dari 3 kabel ini. Itu ya kesimpulannya ya. Oke, lanjut. Kita ukur dari merah ke coklat. Merah dan coklat, apakah dia terhubung? Iya, terhubung. Dengan nilai hambatan 3,7, 3,6. Merah coklat terhubung. Dengan nilai hambatan 3,6. 3,6 ohm dikali 200. Terus merah dan hitam. Merah dan hitam. 21,2.
Terus coklat hitam belum kita ukur ya, kita ukur dulu. Coklat dan hitam 18,3. Artinya kabel warna coklat dan warna hitam ini juga terhubung dengan nilai hambatan 18,3. Jadi kesimpulannya adalah merah coklat ini juga terhubung dengan nilai 3,6, sedangkan coklat hitam kalau kita ukur itu nilai hambatannya 18,3. Artinya hambatan merah ke hitam ini mempunyai hambatan 21,2 gitu. Jadi ini nilai hambatan yang paling terbesar. Nah, ini adalah input dari 220 volt AC, 220 volt, 220 volt AC. Dapat kita simpulkan seperti itu. Jadi sudah temu dengan input AC 220 volt pada trafo UPS ini. Kemudian untuk di depannya ini kemungkinan CT, tapi untuk lebih jelasnya nanti ini kita ukur setelah kita memasukkan tegangan input 220 volt. Biasanya kalau di kabel ini adalah CT 0,8 ya, ini saling terhubung ya. Biru, merah, dan putih saling terhubung. Nanti kita ukur saja mana kita mencari titik CT-nya, titik nolnya. Oke. Sekarang kita tes dulu menggunakan listrik. Kita coba memasukkan listrik 220 volt melalui kabel warna merah dan hitam. Merah, hitam. Oke, sekarang kita akan melakukan penyolderan pada kabel berwarna merah dan hitam yang tadi setelah kita ukur mendapatkan nilai tahanan yang paling tertinggi. Oke, sekarang kita solder dulu. Jangan lupa dikasih pelindung ya, agar tidak berbahaya, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, setelah kita pasang, kita coba colokkan ke listrik. Colokkan ke listrik. Oke. Sekarang kita ukur tegangan AC-nya. Set voltase AC ke 200. Sekarang kita ukur berapa tegangan dari outputnya. Kabel hijau dulu, hijau ke merah 6,3. Terus dari kabel biru ke kabel putih 13 volt AC. Dapat dipastikan bahwa ini adalah CT-nya nolnya. Berarti hijau ini dapatnya 3 volt 6,3. Putih ini sekitar 6,3. Iya. 6,3. 4.
Jadi kalau untuk menggunakan untuk membuat power supply menggunakan cas aki, berarti kabel yang kita gunakan adalah biru dan putih dari ujung ke ujung. Nanti kita kasih dioda, kasih elko, kemudian kasih drive transistor untuk supaya bisa diadjust. Kemudian kita kasih otomatis apabila charger dia mencharger aki sudah penuh, dia akan putus sendiri. Itu akan kita rakit pada part 2. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya, kita tulis sekali lagi. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil pengukuran kita untuk blok sekundernya tadi, untuk 3 kabel ini, kabel biru, merah, dan putih itu terhubung semua. Setelah diukur, biru ke merah itu mendapatkan tegangan 6,3 volt AC, terus merah ke putih 6,3 volt AC. Berarti merah ini CT-nya, tengah-tengah nolnya. Nah, jadi kalau untuk pembuatan charger aki, kita harus menggunakan biru dan putih. Jadi 6,3 tambah 6,3 sekitar 13 volt. Kalau charger aki itu kan minimal 13,8 14 volt ke atas. Nah, nanti ini tapi setelah kita kasih dioda, maka tegangannya akan naik setelah menjadi DC. Oke, pada kesimpulannya merah coklat ini, coklat hitam ini, nah 3,6 18,3 ohm kali 100 ya, kita multimeter kali 200 saja, maka hasilnya adalah 21,2. Ini selisih, ada selisih. Sebenarnya ini selisihnya mungkin di multimeter lah ya, kurang bagus. Tapi seperti itulah kira-kira untuk melacak di manakah titik input AC pada trafo UPS ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dimaafkan, dan silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Sampai berjumpa di part 2. Di part 1 ini kita membahas tentang pengulasan trafo UPS. Oke, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.